Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wa hadirin wa hadirin wal ustadzah wal diwan mas wabil khusus kepada seluruh jamaah Masjid Al-Raya rahimahullah. Puji syukur alhamdulillah selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala bi qouli alhamdulillahi rabbil alamin, di mana kita selalu masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kemauan dan kemampuan untuk beribadah sholat subuh di Masjid Al-Raya. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholat kita limpahkan kepada kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Raya rahimahullah. Beberapa hari yang lalu saya mengikuti pengajian yang dibawakan oleh beliau Haji Mas Musyafan. Dia itu membacakan sebuah hadis yang pada intinya yang saya rangkum ada 3 cara Allah itu memberikan kemudahan bagi orang yang bisa melaksanakan ketiga itu untuk diprioritaskan masuk ke dalam surga. Ini berita yang sangat gembira. Kalau kita sekarang nanti belajar, saya juga belajar, mudah-mudahan nanti kita bisa mengamalkan 3 cara tersebut. Yang pertama Bapak Ibu, orang yang diberikan prioritas masuk surga yaitu orang yang mau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada dia. Maksudnya pripun? Orang itu bakhil, cemetil kadek banget. Pada kita itu cetil nggak tahu awet-awet, tapi kita masih mau memberi kepada beliau. Abot nih. Karena sifat manusia apabila tidak pernah diberi, itu pun awan-awan itu mestinya awan-awanan. Nggih napa mboten? Kula mawon nggih mboten. Beda kalau hanya orang yang sering memberi kepada kita, kita pasti akan lebih doman kepada beliau untuk memberinya. Tapi ini orang yang tidak pernah memberi kepada kita, tapi kita masih mau memberi kepada beliaunya. Ini contoh Bapak Ibu, musuh-musuh kados kalau becek kan deh, dulu makan menyimpan. Orang sering kita undang, itu buatan pernah datang, tapi ujung-ujung beliau undang kita. Pribun kita datang kalau buatan abot berat. Bahkan kalau kita memberi pengemis pun sekarang, kita masih ada pilih-pilih kadang seperti itu. Mau memberi pengemis kadang kita masih melihat pakaiannya bagus, nopo buatan layak diberi apa enggak. Moga kita mudah-mudahan sama Allah hati kita dimudahkan, dilembutkan agar kita menjadi orang-orang yang awal kepada siapapun. Yang kedua Bapak Ibu, Allah akan memberi prioritas kepada orang yang bisa masuk surga. Yang kedua yaitu orang yang menjaga tali silaturahmi, terutama bagi orang yang telah memutus silaturahmi kepada kita. Abot berat, terutama itu orang-orang terdekat kita.
Kalau orang-orang terjauh itu biasanya aman-aman saja. Tapi dengan orang-orang terdekat itu resiko untuk putus tali silaturahmi itu sangat berat, sangat besar maksudnya. Karena kita tahu masing-masing tahu sifat-sifatnya, ada sedikit persoalan akhirnya menjadi pertengkaran dan tidak tahu betul sama. Itu sifat egois kita akan diuji oleh Allah. Apakah kita menjadi orang yang tetap lembut dan tetap menjaga tali silaturahmi kepada orang yang telah memutus silaturahmi, ataukah kita sama-sama juga akan memutus silaturahmi? Karena tetap kembali lagi kepada sifat manusia lagi. Kalau anak seperti itu anak biye, aku atau larang, biasanya seperti itu. Berarti yang kedua itu kita tetap akan menjaga emosi kita, menjaga diri kita untuk tetap menjadi orang yang seperti Rasulullah. Rasulullah itu kalau disakiti santai malah tetap menjaga tali silaturahmi. Bahkan dengan paman-paman beliau itu tetap sabar beliau. Yang paman-paman yang telah yang telah zalim kepada beliau. Berat. Nomor 1, nomor 2 itu berat. Tapi mudah-mudahan mari kita berdoa kepada Allah, kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang untuk hatinya, orang-orang yang selalu menjaga tali silaturahmi. Yang ketiga, Bapak Ibu, Allah akan memudahkan orang masuk surga, yaitu orang yang memaafkan kepada orang yang zalim kepada kita. Lebih berat lagi. Orang yang zalim kepada kita, misalnya saja kita di lingkungan sosial, tiba-tiba orang itu pegel, nesu, kita diamuk, intinya kita dilarani lah, seperti itu. Tapi kita bisa memaafkan. Tapi beda Bapak Ibu, memaafkannya kita bukan karena kita takut. Kita punya kuasa untuk membalas. Kita punya kuasa untuk membalas, tapi hati kita lebih kepada memaafkan. Beda kepada orang yang takut loh, aku wedi kalau dia akhirnya tidak berani balas. Tetapi kita itu punya kuasa, punya keberanian untuk membalas, tapi hati kita lebih kepada memaafkan. Itu sangat berat. Kembali lagi kepada fitrahnya manusia, apabila dizalimi itu kita juga akan menzaliminya. Lek dianu mesti kembalikan. Sehingga itulah kenapa Allah memberikan 3 prioritas kepada orang yang mampu melaksanakannya untuk dipermudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah demikian sedikit kurang dari saya. Mudah-mudahan berita gembira ini yang saya dapat saya tularkan kepada panjenengan semuanya, walaupun berat, tapi kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan hati kita dijadikan hati yang lembut, hati yang bisa memaafkan orang, hati yang selalu awet, hati yang selalu menyambung tali silaturahmi, tidak ada tidak ada perselisihan di antara kita, di antara tetangga, di antara sahabat, saudara-saudara kita, sehingga mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang dipermudahkan masuk surga semua, baik diri kita maupun keluarga kita, tetangga-tetangga kita, sehingga kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya, apabila saudara membawakan sedikit hadis ini, sedikit kisah ini, ada hal yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.